Bab 17. Mengeluarkan amarah. Sumpah, Gracia tidak menyangka bahwa kalimat seperti itu bisa keluar dari mulut seorang Melsi. Gadis yang selama ini dia kenal sebagai gadis lugu, ternyata bisa berubah dalam sekejap hanya karena dia dinikahi oleh direktur utama rumah sakit ini. Tidak, mungkin selama ini aku tidak mengenal Melsi dengan baik. Mungkin memang sikap aslinya seperti ini, wanita yang tidak tahu diri. Batin Gracia, sementara mulutnya masih menganga begitu tercengang dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Melsi. Akhirnya kamu menunjukkan sikap aslimu, Melsi. Wanita yang matre harta, ucap Gracia kemudian. Baiklah, jadi Anda benar-benar ingin membuat masalah denganku ya? Balas Melsi, justru mengancam dengan kalimatnya yang terdengar santai. Dan Gracia begitu benci diperlakukan seperti ini. Wanita licik, aku bisa saja membongkar pernikahan ini dan membuatmu dipermalukan di depan umum. Gertak Gracia. Lakukanlah. Dan saat itu terjadi, saat itulah hari terakhirmu di rumah sakit ini, balas Melsi, dia maju satu langkah hingga begitu dekat dengan Gracia. Kali ini masih kumaafkan, lain kali tundukkan wajahmu dan panggil aku Nyonya Muda Carter. Bisik Melsi. Lalu tersenyum miring dan menatap Gracia dengan intens. Jiwa Laura terpanggil dan susah untuk dihentikan, Melsi jadi semakin bersemangat untuk melawan Gracia. Apalagi saat teringat bahwa Dokter Gracia pun mencintai suaminya, membuat Melsi makin bersemangat untuk melawan. Tidak ada yang boleh mengambil prianya, Dokter Ghazali adalah milik Melsi. Sudah merasa menang dari perdebatan itu, Melsi pun langsung berbalik dan pergi lebih dulu dari koridor tersebut. Dia akan membelikan satu set perhiasan untuk sang ibu, sebisa mungkin menyenangkan ibunya. Dan setelah Melsi pergi, Gracia berteriak di dalam hati, "Ark!" Pekiknya. Ingin menendang dinding namun urung sebab ada beberapa pengunjung yang lewat. Astaga, wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Batin Gracia lagi. Kepalanya ingin pecah sebab menanggung ini sendirian, menyimpan rahasia besar ini dan tak punya kuasa untuk membongkarnya. Aku harus menemui Dr. Hurley, dia juga harusnya memikirkan tentang hal ini. Mana bisa terus menyembunyikan rahasia tentang pernikahan mereka, geram-gerak. Dengan langkah cepat dia pun menuju ruang praktek Dr. Hurley. Untunglah Gracia masih sempat ketemu, sebab saat itu Dr. Hurley sudah bersiap hendak pulang. Dr. Hurley, harusnya kita tidak hanya diam saja setelah mengetahui pernikahan itu. Harusnya kita mengambil tindakan, kata Gracia langsung. Dia bahkan tidak duduk lebih dulu, masih berdiri di depan meja Dr. Hurley. Ucapan Gracia itu membuat kening Hurley berkerut. Kenapa tiba-tiba Gracia datang dan marah-marah, padahal di ruangan Dr. Ghazali tadi Gracia patuh-patuh saja. Apa maksud ucapanmu, Dr. Gerak? Jangan membuat masalah di rumah sakit ini, balas Hurley. Mana ada pernikahan sembunyi-sembunyi, bisa saja itu hanya bohong. Dan Melsi sebenarnya adalah wanita simpanan, kata Gracia, makin mengada-ada. Dan kali ini Hurley membuang nafasnya dengan frustasi. Jadi kamu ingin menentang ucapan Dr. Ghazali? Baiklah, aku akan katakan padanya bahwa kamu tidak terima, lantas yang akan dikeluarkan dari rumah sakit ini hanya kamu sendiri, sementara aku tidak terlibat,
balas Herli. Dia mengambil ponselnya hendak menghubungi Ghazali. Melihat pergerakan itu, Gracia seketika mendelik. Dia berlari cepat untuk menahan tangan Herli. "Jangan!" ucapnya dengan tergesa. Dia juga menahan tangan Dr. Harry dengan kuat. "Kenapa? Aku hanya akan mengatakan pada Dr. Ghazali bahwa aku tidak terlibat apapun dengan rencana mau itu." "Jangan." Iya, aku salah. Aku percaya mereka menikah. Aku tidak akan membuat ulah apapun." Kesal Gracia, bukannya mendapatkan sekutu, dia malah mati kutu. "Lepaskan," kata Herli dan Gracia menurut. Dengan Ribier yang mencebik, Gracia pun keluar dari ruangan itu. Kesalnya seraya menjambak rambutnya sendiri. Tepat di saat matahari tenggelam, Melsi telah tiba lagi di rumah sakit. Dia membawa sebuah paper bag di tangannya. Dia dekap erat paper bag itu dan berjalan cepat menuju kamar sang ibu. Ketika masuk ke dalam sana, Melsi kini tidak disambut dengan senyuman, melainkan wajah yang terlihat cemas dari Ibu Wilda. Kabar tentang Ghazali yang seorang direktur utama rumah sakit saja sudah membuatnya tercengang, dan tadi Melsi mengatakan bahwa anaknya tersebut akan membelikannya 1 set perhiasan. Di antara rasa percaya dan tidak, kini Ibu Wilda melihat anaknya datang dengan sebuah paper bag di tangannya. Melsi juga tersenyum lebar sekali. "Bu," sapa Melsi. Dia buru-buru mencuci tangannya di wastafel, lalu menghampiri sang ibu dan duduk di tepi tempat tidur. "Lihat yang aku bawa, ini adalah hadiah untuk ibu," kata Melsi. Dia membuka paper bag yang dibawanya, mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berwarna hitam. Kotak itu langsung dia buka tepat di hadapan sang ibu. Kalung, anting, cincin dan gelang yang dihiasi berlian. Berkelip indah sampai membuat Ibu Wilda berkaca-kaca, masih saja tak menyangka ini semua ada di hadapannya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli ini, Melsi?" tanya Ibu Wilda, sampai terbata bicaranya. "Bu, sekarang kita tidak hanya berdua. Ada Kak Ghazali," jawab Melsi. "Apa Ghazali tahu jika kamu membeli ini semua?" "Tentu saja tahu, ini Kak Ghazali yang belikan. Sebelum aku pergi tadi, Kak Ghazali sudah menghubungi pihak toko perhiasan. Saat aku datang aku hanya tinggal memilih yang aku suka," jelas Melsi apa adanya. Sebelum dia membeli perhiasan ini, Melsi memang lebih dulu menghubungi sang suami. Sungguh, jika tanpa izin Ghazali dia pun tak akan berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. 1 set perhiasan ini harganya tak main-main, nyaris menyentuh angka 1 miliar. Tapi Ghazali bukannya melarang, malah meminta maaf sebab tak bisa menemani. Lalu berjanji kelak mereka akan pergi berdua untuk beli perhiasan khusus untuk Melsi. Memiliki Ghazali di dalam hidupnya adalah sebuah keberuntungan yang tak terkira bagi Melsi. "Ibu tidak percaya padaku. Ingin ku panggil Kak Ghazali ke sini?" tanya Melsi lagi. Dia benar-benar ingin menunjukkan pada sang ibu bahwa kini mereka telah bahagia. Mereka tak butuh pria yang telah membuang mereka, kini mereka bisa hidup dengan baik. Hanya tentang hal ini yang dia ingin ibunya mengerti. "Tidak usah Melsi, ibu percaya padamu," jawab Ibu Wilda. Akhirnya dia tersenyum dan menjatuhkan air mata. Melsi yang tak ingin mereka sedih-sedih terus pun mulai memasangkannya perhiasan itu pada sang ibu.
Mulai dari cincin yang begitu indah. Ya Tuhan, ini indah sekali Melsi. Ibu seperti tidak pantas memakainya, kata Ibu Wilda. Kata siapa tidak pantas, ibu sangat cantik saat memakai perhiasan ini, balas Melsi. Pagi ini saat perawat Ami memeriksa keadaan Ibu Wilda, dia langsung melihat ke arah cincin di jari manisnya. Cincin ibu indah sekali, kata perawat Ami. Ibu Wilda pun tersenyum saat mendapatkan pujian tersebut. Itu cincin KWK, aku yang belikan, sahut Melsi buru-buru. Dia tak sadar bahwa ucapannya itu membuat senyum sang ibu jadi hilang. Di antara rasa bahagia mereka, nyatanya tetap saja ada rasa yang mengganjal di dalam hati. Sebab pernikahan ini masih disembunyikan dan membuat Ibu Wilda mulai berpikir banyak hal. Benarkah? Padahal cincin ini sangat indah, aku sampai berpikir bahwa ini adalah berlian yang asli, jawab perawat Mia. Dia lantas mengesampingkan pembicaraan tentang cincin tersebut dan kembali melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesehatan Ibu Wilda. Bagaimana jika pagi ini kita keluar, ibu bisa mendatangi taman yang ada di rumah sakit ini, kata perawat Ami kemudian. Wah, apa benar ibu boleh keluar kak? Sahut Melsi pula, justru dia yang paling semangat tentang hal ini. Boleh. Pagi tadi Dokter Ghazali sudah menghubungi aku. Jika keadaan Ibu Wilda stabil maka beliau boleh jalan-jalan keluar menggunakan kursi roda, jelas perawat Ami. Aduh, tidak usahlah nak. Biar ibu di kamar saja. Lagi pula ibu masih bisa melihat keadaan di luar sana melalui jendela ini, jawab Ibu Wilda. Dia menunjuk jendela yang berada tak jauh dari ranjangnya. Jika tirai jendela itu dibuka Ibu Wilda memang bisa melihat pemandangan di luar sana, dan baginya ini sudah cukup dibandingkan dia harus keluar dan membuat keadaan nanti jadi terasa canggung. Sekarang saja Melsi harus berbohong kepada perawat Ami tentang cincin yang dia gunakan. Bisa jadi nanti Melsi akan berbohong pada seluruh orang yang mereka temui di rumah sakit ini demi menyembunyikan kebenaran tentang cincin yang kini dipakai oleh Ibu Wilda. Sungguh, Ibu Wilda tidak ingin sama anak hidup dengan cara seperti ini. Baiklah kalau begitu, tapi jika nanti tiba-tiba Ibu Wilda ingin keluar panggil saja aku. Aku akan mendampingi Ibu Wilda, balas perawat Ami. Melsi hanya mampu mengangguk, dia tidak bisa memaksa sang ibu untuk keluar. Melsi, ikut aku dulu ke ruang jaga ya. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan padamu mengenai kesehatan Ibu Wilda, pinta perawat Ami setelah semua tugasnya di sini selesai. Baik Kak, jawab Melsi patuh. Dia juga berpamitan lebih dulu kepada sang ibu sebelum ikut pergi dengan Kak Ami. Saat Melsi dan perawat Ami keluar dari ruangan itu, Gracia di ujung sana melihatnya dengan jelas. Kini Gracia merasa bahwa hidupnya di rumah sakit ini benar-benar sudah terbelenggu, dia tidak lagi menemukan kebebasan yang seperti dulu. Selalu tertekan dengan banyak hal dan semua itu karena ulah Melsi. Dr. Herli sudah tidak bisa diajak kerjasama, Zendaya juga berulang kali justru mengacuhkan dia tiap kali diajak bicara tentang hubungan Ghazali dan Melsi. Sementara Gracia tidak bisa tinggal diam saja ketika harga dirinya diinjak-injak oleh wanita tidak tahu diri itu. Jadi sekarang Gracia memutuskan untuk menggunakan Ibu Wilda sebagai senjatanya yang baru guna melawan Melsi.
Dan melihat Melsi yang pergi bersama dengan perawat Ami, dia pun mempercepat langkahnya untuk segera masuk ke dalam ruang perawat Ibu Wilda tersebut. Melihat pintu yang kembali terbuka, Ibu Wilda sontak menatap ke arah sana. Dia pikir Melsi kembali lagi karena ada sesuatu yang tertinggal. Tapi yang dia lihat bukan sang anak, justru seorang wanita yang menggunakan jas dokter. Ibu Wilda belum mengenal siapa dokter itu. "Selamat pagi Ibu Wilda," ucap Gracia. Kini dia telah berdiri tepat di samping ranjang ini. "Pagi dokter, ada apa ya?" tanya Ibu Wilda pula. Dia tidak berani mempertanyakan nama wanita tersebut, takut terkesan tidak sopan, jadi dia menanyakan apa tujuannya dokter wanita ini datang ke sini. Tidak langsung menjawab, Gracia justru lebih dulu tersenyum kecil. "Maaf Bu, secara mendadak aku harus menemui ibu seperti ini," kata Gracia. Sebuah kalimat yang tentu membuat Ibu Wilda jadi bingung, dahinya sampai berkerut ketika dia mendengar ucapan tersebut. Namun belum sempat ia bertanya untuk meminta penjelasan. Namun wanita asing ini sudah lebih dulu bicara lagi. "Ibu pasti sudah tahu tentang pernikahan rahasia antara Dr. Ghazali dan Melsi, iya kan?" tanya Gracia. Kedua mata Ibu Wilda sontak mendelik ketika mendengarnya, sementara hatinya berdenyut nyeri dan jantungnya berdegup tidak karuan. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menguasai dirinya, takut ada sesuatu hal yang buruk yang tersimpan dalam pernikahan tersebut. Ya, memang benar mereka menikah. Tapi Melsi yang lebih dulu menyerahkan tubuhnya pada Dr. Ghazali hanya karena dia butuh biaya untuk pengobatan Anda. Pernikahan ini adalah skandal tersembunyi di rumah sakit. Andai pernikahan ini terkuak, karir Dr. Ghazali akan terancam. Jelas Gracia, bicara dengan yakin sesuai asumsinya sendiri. Dia tidak butuh fakta karena inilah yang dia yakini. Dan kalimat menyakitkan tersebut akhirnya membuat nafas Ibu Wilda jadi tersengal, detak jantungnya seperti tak bisa terkendalikan. Dia pikir Melsi benar-benar telah menjalani kehidupan yang bahagia, menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Tapi ternyata selalu ada cerita lain yang tidak dia ketahui, tentang penderitaan anaknya sendiri. Bagaimana bisa menyerahkan tubuhnya pada seseorang yang paling berkuasa hanya demi pengobatannya? Nafas Ibu Wilda makin tidak stabil, tubuhnya terasa terbakar dan jantungnya begitu sakit. Melihat reaksi Ibu Wilda yang seperti ini tentu membuat Gracia terkejut. Ibu Wilda menunjukkan tanda-tanda seolah dia mendapatkan serangan jantung. Gracia sontak mundur satu langkah, dia sendiri pun tidak menyangka bahwa reaksinya akan separah ini. Padahal dia hanya ingin Ibu Wilda menegur Melsi lalu mengakhiri pernikahan tersebut, tapi ternyata apa yang dia rencanakan tak sejalan dengan kenyataan. Bahkan alarm tanda keadaan pasien kritis pun mulai terdengar di ruangan tersebut. Sebelum ada yang datang ke ruangan ini, Gracia segera bergegas berlari keluar. Dia lantas bersembunyi di salah satu sudut. Dari tempatnya berdiri sekarang dia bisa melihat dengan jelas Melsi dan 3 perawat berlari ke arah ruangan Ibu Wilda. Perawat Ami dengan cepat membuka pintu dan masuk. "Ibu," pekik Melsi. Belum apa-apa dia sudah menangis melihat keadaan ibunya yang kejang di atas tempat tidur. "Menyingkir Melsi, biar kami yang tangani. Panggil Dokter Alia, dia yang paling dekat untuk datang." Titah perawat Ami pada Melsi dan salah satu rekan kerjanya. Dan mendengar perintah itu,
Melsi pun mundur 2 langkah untuk memberikan ruang. Sementara salah satu perawat kembali berlari keluar dan memanggil Dokter Alia. Beberapa saat lalu keadaan Ibu Wilda sangat baik, tapi sekarang secara mendadak kondisinya berubah jadi kritis seperti ini. Di antara kedua matanya yang menatap rabun, Ibu Wilda melihat ke arah sang anak. Melihat Melsi yang selama ini begitu banyak berjuang untuknya. Ibu yang tidak pernah bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk sang anak, justru selalu menempatkan Melsi pada kondisi yang sulit. Pemikiran seperti itu membuat Ibu Wilda ingin menyerah. Dia ingin pergi agar Melsi bisa menjalani hidupnya tanpa perlu terbebani oleh dia. Dan saat Dokter Aliyah berhasil masuk ke dalam ruangan ini, Ibu Wilda pun menutup matanya dan tidak lagi mendengar apapun. "Bu, Ibu," lirih Melsi, dia menangis dengan suara yang tertahan. Lanjut ke bab 18.